figur. Kalau Jawa Tengah? Oke, Jawa Tengah. Kita geser dikit nih ke Kita Jawa geser Tengah. ke Jawa Tengah ya. Pasangan Andika Hendy dan Lutfi Yassin. Andika Hendy dan Lutfi Yassin. Nah, di Jawa Tengah ini saya mengutip Mas Burhanmu tadi ya, ada 2M katanya. Pilkada 2M, yaitu man dan machine. Oh, gitu. Kirain makasih Mbak. Seringnya gitu ya, 2M. Gitu. Dibayarnya 2M ya, makasih Mbak. Gitu. Man and machine, oke. Nah, man-nya itu apa? Maksudnya biar rhyming aja ya, bukan berarti man itu harus laki-laki ya. Okay. Tetapi bahwa ada faktor endorsement juga di sana. Jadi selain dari figur, tapi endorsement kalau Jawa Tengah kan dari Pak Jokowi ya, kemarin yang sempat turun ke sana, turun gunung gitu. Dan yang M yang kedua adalah mesin partai dari terutama PDIP sebagai kandang banteng nih ya. Tentu apalagi di situ basis gitu ya, pasti PDIP mati-matian nih mengerahkan kekuatannya di sana. Jadi perangnya antara dua itu bukan perang sih. Bersaing. We can say it a war. Tapi kan perang itu bisa banyak konteks ya. Betul. Perang dalam kontestasi pilkada gitu. Betul. Dan tadi menarik tuh filosofi yang dipakai sama Mbak Rizka bahwa ini adalah pertarungan antara man and machine gitu. Machine dipakai sama PDI Perjuangan, Pak Andika dan Hendy. Kemudian Lutfi Yassin didukung sama man gitu, yaitu sosok profil. Ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo juga yang sempat jadi sempat video kontroversi gitu ya. Nah, ini berarti beda pendekatan masyarakat memilihnya dia dengan Jawa Timur, karena lebih ke man ini berarti ya, melihat hasil quick count sementara bahwa pasangan Lutfi Yassin tuh unggul cukup jauh gitu terhadap nomor 1. Ya, ini beda karena pertama dua paslon ini bukan petahana gubernur. Beda sekali dengan Jawa Timur ya. Kemudian yang kedua, kalau di Jawa Tengah ini jelas dari pemilu ke pemilu pemenangnya selalu PDI Perjuangan. Betul. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan beda dengan Jawa Timur, di mana faktor tadi ada petahana, di Jawa Tengah tidak ada gitu ya. Kemudian yang harus dilakukan tadi kemudian pendekatannya di Jawa Tengah itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Jokowi untuk tanda kutip melawan dominasi PDI Perjuangan. Dan karena bagaimanapun Pak Jokowi juga asalnya dari sana gitu, beliau mantan presiden, jadi itu yang dilakukan di Jawa Tengah. Sementara untuk partai ya jelas ini kandang banteng, jadi wah PDIP pasti fight di sana. PDIP pasti fight, tapi pertarungannya justru melihat menunjukkan bahwa Jawa Tengah tidak lagi jadi kandang banteng, Mbak. Berarti ada perpecahan suara sebetulnya. Iya, mungkin juga mesin partai tidak bekerjakah di Jawa Tengah? Tetap bekerja. Karena kita tahu bekerja atau tidak dari elektabilitas Pak Andika. Pak Andika. Ya, Pak Andika dan Hendy itu di September, kemudian di awal pendaftaran itu popularitasnya masih rendah sekali. Orang belum tahu siapa ini Pak Andika kan. Kalau Pak Hendy mungkin di bagian Kota Semarang orang sudah mengenal beliau ya, tapi Andika belum diketahui. Nah, dengan kekuatan mesin PDIP, kemudian kedikenalan Pak Andika meningkat dan elektabilitasnya hari ini jadi bersaing ketat dengan pasangan Ahmad Lutfi dan Tas Yassin Maimun yang sudah digadang-gadang sejak mungkin agak lebih jauh ya, jauh hari sebelum hari pendaftaran. Jadi di situ kita melihat bagaimana mesin partai dan hari PDIP di Jawa Tengah bekerja. Meski agak berkurang ya popularitas PDIP di Jawa Tengah ya, mengingat hasil perhitungan cepat sejauh ini masih kalah unggul dibanding pasangan Ahmad Lutfi dan Tas Yassin gitu. Ya, meskipun demikian, tetapi ya kita mesti ini lihat juga bahwa di sana waktu dirilis kemarin di indikator sempat bilang kalau ada pilkada yang panas itu adalah di Jateng karena punya ini ya efek emosional heavy sekali di sana. Ya, untuk PDIP itu adalah kandang banteng, untuk Pak Jokowi itu adalah kampung halamannya, dan sekarang
dua kekuatan bersaing di sana gitu. Nah, sebetulnya ini berbicara juga mengenai ya hasil quick count lah ya, yang akhirnya juga sudah bisa terbaca lah sedikit banyak juga. Bagaimana akhirnya faktor emosional ini mempengaruhi ya ini hasil yang juga sekarang sudah kita bisa lihat kurang lebihnya. Gitu. Apakah sebetulnya juga faktor emosional ini cukup mempengaruhi gitu more than dari si sosok atau mungkin histori yang dimiliki oleh para paslon atau bagaimana Mbak? Ya, tentu itu berpengaruh terutama kepada tim dari masing-masing. Artinya mereka punya beban lebih ya untuk kemudian memenangkan pasangannya. Iya. Dan bagi warga tentu saja mereka jadi mungkin ikut terbawa juga. Kemudian mau menentukan pilihan, saya rasa ini saya menjawabnya dengan sedikit intuitif ya. Bagaimana warga memilih itu kemudian juga dipengaruhi seberapa jauh para calon ini kemudian berkampanye menggunakan baik mesin partai maupun endorsement dari tokoh. Oke.